Bapak, Ibu, saudara-saudara, serta anak-anak yang terkasih, selamat malam. Puji syukur kita bertemu kembali dalam ibadah keluarga sektor 1 sampai dengan sektor 8 melalui video streaming ini yang bisa diikuti di rumah masing-masing. Kiranya ibadah kita pada malam hari ini mendatangkan berkat bagi kehidupan beriman kita. Sebelum beribadah, mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Tidak semua orang bisa setia di tengah kesulitan dan penderitaan. Ketika keadaan berubah menjadi sesuatu yang tidak bisa diharapkan lagi, dapatkah kita dapat setia? Kesetiaan dan ketaatan yang bukan karena terpaksa, tetapi dilakukan dengan sepenuh hati tidak sia-sia. Tuhan selalu memperhatikan kesetiaan dan ketaatan kita dan akan memberikan upah kepada setiap orang yang setia dan taat. Dalam ibadah keluarga hari ini, kita diajak menghayati dengan tema upah dari kesetiaan. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam persekutuan saat ini. Jemaat, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Marilah bernyanyi puji Tuhan. Pujilah Dia di atas tahta yang mulia. Dia yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha Mari kita berdoa. Kami menghadap hadirat-Mu ya Bapa, pencipta langit dan bumi. Dan tak terhitung banyaknya berkat yang Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan yang tetap setia melawat kami. Sekalipun seringkali kami tidak setia, bahkan juga mengecewakan hati-Mu. Ampunilah dan baharulilah hati dan pikiran kami ya Bapa, agar kami pun di dalam hidup ini dapat senantiasa meladani-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan bersekutu dan di dalamnya kami pun akan membaca dan merenungkan firman-Mu serta memuji-muji nama-Mu yang agung itu. Kuduskanlah kami ya Tuhan, agar kami layak untuk masuk dalam persekutuan saat ini. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan yang berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kau berlimpah rahmat, sumber kasih yang besar, datanglah membawa selamat bagi kami yang gentar. Kami silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu, marilah kita buka bacaan kita pada malam hari ini
dari Yosua pasal 14 ayat 6 sampai dengan 15. Yosua pasal 14 ayat 6 sampai dengan 15. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang Maha Kasih, Raja yang mulia, kami bersyukur Tuhan untuk ibadah kami pada saat ini. Kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Marilah Engkau Tuhan menghampiri setiap kami, keluarga yang berada di rumah, dan hamba-Mu di sini. Penuhi kami semua Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar ketika kami merenungkan firman Tuhan, kami boleh mengerti dan memahaminya, kemudian kami mempunyai kerinduan untuk melakukannya, untuk menjadi kesaksian beriman kami kepada Tuhan. Bapa di surga, hamba pun akan menyerahkan diri hamba ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang mengutus hamba Tuhan, Engkau yang mengetahui keberadaan hamba, Engkau yang mengetahui kemampuan hamba. Apapun yang akan hamba sampaikan Tuhan, biarlah itu seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami mohon ampun akan segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama-Mu Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, kami undang untuk berdiri. Kita akan membacakan firman Tuhan dari Yosua pasal 14 ayat 6 sampai dengan 15. Saya akan membacakannya. Lembaga Alkitab memberi judul Kaleb mendapat Hebron. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, kepadanya, "Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dan Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan segenap hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Jemaat terkasih,
Sedemikian jauh firman telah kita baca, maka berbahagialah orang yang mau mendengarkan firman Tuhan, serta mau melakukan di dalam kehidupannya. Haleluya. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Malam ini kita bertemu kembali dalam ibadah keluarga, sektor pelayanan 1 sampai dengan 8. Apa kabar jemaat terkasih Tuhan? Bersyukur. Kita memang harus selalu bersyukur, apapun keadaannya, dalam suka, dalam duka, karena kita adalah orang yang beruntung, memiliki janji Tuhan yang akan selalu menyertai kita dalam situasi apapun kehidupan kita. Jemaat terkasih, saya teringat sebuah lagu. Saya akan mengambil waktu sebentar untuk menyanyikannya. Lagu ini indah sekali. Janji yang manis takkan kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Jemaat yang terkasih, saudara-saudaraku semua, berbicara tentang janji. Seberapa banyak sih toleransi kita untuk memberikan waktu di dalam menunggu sebuah janji untuk dipenuhi? Dari renungan ini kita bisa belajar dari Caleb bin Yefune yang memegang janji dari Tuhan. Saudaraku, Caleb bin Yefune menjadi tokoh sentral dalam renungan kita pada malam hari ini. Dia orang Kenas sebagai pemimpin Yehuda. Dalam Alkitab tercatat arti nama Caleb ini, yaitu kesetiaan atau setia. Tapi kalau dalam bahasa Ibrani, saudaraku, ada 3 yang tercatat untuk arti nama Caleb ini, yaitu dedikasi, berani, dan setia. Tapi kita tidak untuk membahas tentang nama Caleb. Caleb memang tidak setenar Yosua. Tapi Caleb ini adalah termasuk a man favored by God. Tuhan sangat menyukai Caleb. Seringkali kalau kita baca Alkitab, banyak sekali Tuhan memberikan kata yang spesial buat Caleb, bahwa Caleb yang mengikuti aku dengan sepenuh hati. Itu banyak sekali catatan yang kita bisa lihat di Alkitab. Saudaraku, saya juga mempunyai catatan 3 hal yang istimewa tentang karakter unik Caleb. Saya ingin membagikannya kepada saudara-saudara. Tapi anggap itu sebagai janji saya dulu. Karena saya ingin kita lebih berfokus tentang Caleb yang menerima janji dari Tuhan. Untuk kita tahu di mana sih awalnya Caleb menerima janji dari Tuhan. Karena itu saudaraku, saya juga mengajak saudara untuk mundur membaca Alkitab dari Bilangan pasal 13 ayat 14, di mana di situ tercatat
ketika bangsa Israel berada di padang gurun. Tuhan meminta Musa untuk memilih 12 orang dari tiap-tiap pemimpin suku untuk dijadikan tim pengintai atau tim survei. Allah ingin sebelum memberikan tanah Kanaan itu kepada masing-masing mereka untuk menjadi tanah milik pusaka mereka. Mereka terlebih dulu mengintai atau survei tentang situasi dan kondisi tanah Kanaan itu. Di antara tim 12 pengintai itu, Yosua dan Kaleb ada di dalamnya. Namun ketika mereka pulang dari survei, mereka menceritakan kesan dan pengalaman yang berbeda. Yosua dan Kaleb memberikan kesan dan pengalaman lebih daripada yang positif. Memberikan motivasi dan menggairahkan bagi umat Israel. Mereka mengatakan bahwa di tanah Kanaan itu tanahnya subur dan gemuk, memiliki susu dan madu. Tapi berbeda dengan ke-10 orang. Mereka lebih membawa kesan dan pengalaman yang mengarah kepada hal yang negatif. Cerita yang buruk tentang Kanaan itu bahkan mengarah kepada sebuah cerita yang berbau horor. Mereka mengatakan penduduk yang ada di sana adalah penduduknya besar dan kuat. Mereka seperti raksasa. Dan ke-10 orang ini juga memberikan gambaran bahwa Israel itu seperti belalang yang kalau mendekat kepada mereka akan dilalap habis oleh raksasa yang sangat buas itu. Saudaraku, ini membuat Israel panik. Mereka khawatir, mereka apatis. Meskipun Kaleb dan Yosua tetap memberikan motivasi kepada mereka, mereka tetap panik. Saudaraku, kita tahu orang Israel, kalau mereka mempunyai masalah, mereka cepat panik. Dan mereka cepat bereaksi untuk bersungut-sungut. Mereka mengatakan kalau begitu buat apa dong kita mengikuti Tuhan ke tanah Kanaan itu. Kalau kita memang harus mati di sana. Lebih baik dong kita pulang ke tanah Mesir. Kita mati di Mesir atau kita mati di padang gurun ini saja. Kaleb masih memberikan semangat. Jangan mundur. Memang di sana orangnya besar-besar dan kuat. Tapi lihatlah. Di situ penuh susu dan madu. Kalau Tuhan mengajak kita ke sana, kita akan mampu mengalahkan orang-orang yang besar dan kuat itu. Bukan hal yang sulit, karena Tuhan akan menolong kita. Namun, motivasi yang diberikan oleh Kaleb tidak dihiraukan oleh Israel. Mereka justru menolak Yosua dan Kaleb. Hal ini diketahui oleh Tuhan, membuat Tuhan murka. Lalu Tuhan menghukum mereka. Karena Tuhan merasakan kemuliaannya dikoyak-koyak oleh mereka. Tuhan memberikan hukuman dengan memberikan kategori umur 20 tahun ke atas. Tidak boleh memasuki tanah Kanaan. Supaya mereka mati di padang gurun sesuai dengan perkataan mereka. Tapi saudaraku, Yosua dan Kaleb pengecualian boleh ikut ke tanah Kanaan. Inilah saudaraku, ihwal dari janji Tuhan yang diingat Kaleb sehingga dia menghampiri Yosua. Kamu ingat gak janji Tuhan itu? Janji itu sudah 45 tahun. Pada saat itu usiaku 40 tahun.
Tapi kekuatanku di usia 40 tahun sama dengan kekuatanku di usia 85 tahun sekarang. Aku masih kuat berperang. Karena itu berikanlah Hebron itu kepadaku yang dijanjikan Tuhan itu. Maka Yosua pun memberikan Hebron kepada Kaleb untuk menjadi tanah milik pusaka. Saudaraku, sebagai catatan bahwa ketika Tuhan memberikan tanah pusaka bagi setiap mereka, tanah itu bukan menjadi tanah yang siap jadi, siap pakai. Tetap ada pergumulan yang mereka harus hadapi untuk melawan musuh. Saudaraku, sekarang saya menepati janji saya tentang 3 hal karakter unik yang dimiliki oleh Kaleb. Yang pertama, saudaraku, tentang kejujuran Kaleb. Dalam mempertahankan kejujurannya, Kaleb sangat berani untuk tampil beda. Sangat berani untuk menjadi sendiri. Saudaraku, seringkali orang akan berbelok dalam mempertahankan kejujurannya. Karena takut menjadi berbeda, karena takut menjadi sendiri dari orang banyak. Dan seringkali pula orang karena takut menjadi sendiri dan berbeda, dia memilih mundur untuk memberikan pendapat dan pandangannya. Sekalipun itu tentang hal yang dia ketahui. Sekalipun itu tentang hal yang benar. Sehingga memilih diam adalah satu pilihan yang bijaksana baginya. Diam adalah pilihan untuk menjadi aman. Kalau dalam bahasanya sekarang, orang yang suka mencari aman. Dan seringkali pula, saudaraku, orang-orang lebih suka percaya kepada pendapat dan pandangan orang banyak. Seakan-akan orang banyak atau istilahnya yang mayoritas itu lebih baik, lebih benar daripada orang yang sedikit, apalagi yang sendiri. Tapi kita bisa lihat bagaimana Kaleb. Dia tidak takut untuk menjadi sendiri. Dia tidak takut dia menjadi berbeda. Sekalipun dia harus ditolak oleh orang banyak. Sekalipun dia harus ditolak saudara-saudaranya. Kaleb tidak takut untuk menjadi sendiri. Dan memang nyata. Dalam Bilangan pasal 14 ayat 10. Oleh karena perbedaan pendapat, Kaleb memang ditolak oleh saudara-saudaranya, umat Israel. Tapi bagi Kaleb, saudaraku, ditolak oleh saudara-saudaranya bukan menjadi masalah. Karena bagi Kaleb, kejujuran adalah nilai yang tertinggi yang harus diperjuangkannya. Kaleb ditolak oleh saudara-saudaranya karena dia berbeda, karena dia sendiri. Tapi Tuhan menyambutnya. Dan mencintainya. Tuhan melihat kalau Kaleb adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Dalam Matius 5 ayat 37. Katakanlah iya jika iya, katakanlah tidak jika tidak. Lebih daripada itu adalah berasal dari si jahat. Saudaraku, kejujuran Kaleb yang berani berbeda memberikan kemujuran baginya. Karena Tuhan melihat kejujuran Kaleb adalah kejujuran yang tulus, yang lurus, tanpa rekayasa.
Dan Tuhan melihat itu, bahwa Caleb adalah orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan, sehingga dia bisa memperjuangkan kejujurannya. Lalu yang kedua, saudaraku, adalah tentang kesetiaan Caleb. Kita bisa lihat dalam renungan ini, di mana Caleb mengatakan 45 tahun dia menunggu janji Tuhan itu. Saudaraku harus berpikir, 45 tahun itu bukanlah untuk mudah dalam setia menunggu janji. Perjalanan 45 tahun, tentu di dalamnya akan banyak gejolak, akan banyak gelombang kehidupan. Akan banyak kesulitan, kesusahan yang dihadapi. Kalau dalam situasi senang, mungkin kita bisa setia. Apalagi Caleb menjalani usia 4-45 tahun itu ada di padang gurun. Saudaraku, kita bisa lihat bahwa kesetiaan Caleb adalah kesetiaan yang teruji. Dan padang gurun menjadi saksi akan kesetiaan Caleb yang teruji itu. Caleb tidak pernah ke kanan dan ke kiri. Saudaraku, Alkitab tidak ada yang mencatat kesalahan Caleb. Alkitab tidak ada yang mencatat tentang sungut-sungut Caleb. Tapi Alkitab masih mencatat tentang kesalahan Musa. Sehingga meskipun tinggal selangkah lagi, Musa gagal memasuki tanah Kanaan. Saudaraku, kesetiaan Caleb yang sangat teruji ini dapat kita lihat bahwa Caleb memiliki hati yang sepenuhnya untuk mengikuti Tuhan. Mungkin bagi Caleb soal Tuhan mau menepati janjinya, mau kapan, itu enggak soal. Karena bagi Caleb, kesetiaan adalah nomor 1. Dan ini sebagai bukti bahwa Caleb sangat memerlukan Tuhan sebagai Tuhanlah hartanya, Tuhanlah kebahagiaannya, Tuhanlah nafas hidupnya. Lalu yang ketiga, saudaraku, tentang keimanan Caleb. Dari keimanan Caleb ini, saudaraku, kita harus tertarik untuk membaca bacaan kita pada ayat 11. Ini sangat menarik. Perkataan Caleb mengatakan, usia 40 tahun dulu, kekuatanku sama dengan usiaku 85 tahun sekarang. Ini luar biasa. Saudaraku, sepandai-pandainya manusia, sepintar-pintarnya manusia menjaga kesehatannya, menjaga tubuhnya. Mungkin awet muda bisa, tapi apakah mungkin kekuatannya sama di kala muda dan setelah tua? Gak mungkin kan, saudara-saudaraku? Alam pun akan membuat penurunan akan kekuatan tubuh manusia seiring berjalannya usia. Sistem kerja elemen dalam tubuh manusia juga pun akan menurun seiring berjalannya usia manusia itu. Penurunan kekuatan otot atau tulang. Saudaraku, beberapa bulan yang lalu saya mengalami fraktur. Saya sudah mencoba beberapa suplemen, apa yang kata orang sampai batang-batang pohon, untuk membuat saya cepat sembuh, saya lakukan.
saya merasa, kenapa saya lama sembuh? Anak saya bilang, mama itu sudah tua, jadi kekuatan tulang mama, perekatnya sudah berkurang. Jadi mama agak sulit sembuh, karena tetangga saya kebetulan mengalami fraktur, dia sudah sembuh, saya gelisah. Dokter pun mengatakan hal yang sama. Dan sampai sekarang ini pun saya belum mengalami pemulihan yang sempurna. Dari sini saudaraku kita bisa lihat, kalau Caleb mengatakan kekuatan usianya di waktu muda sama dengan kekuatan usianya di kala dia tua. Dia masih mampu berperang. Saudaraku, kita harus melihat di sini bahwa Caleb tidak berbicara secara kekuatan fisik, tapi dia berbicara secara kekuatan roh Allah yang ada di dalam dirinya. Dua Korintus 4 ayat 16 mengatakan, badan semakin lemah, tubuh semakin kuat. Roh yang semakin kuat. Jadi di Caleb di sini berbicara roh Allah itulah yang kuat baginya. Sehingga dia berani untuk menggumuli musuhnya. Saudaraku, kalau kita lihat Daud, apakah dia bisa melawan Goliat? Pada saat itu dia masih kecil. Tapi ketika Daud ingin diperlengkapi dengan senjata yang dari kerajaan untuk membentengi diri Daud, dia katakan, aku gak biasa pakai itu, aku biasa pakai lembing batu ini. Artinya dia biasa pakai kekuatan roh Allah yang ada di dalam dirinya. Inilah yang menjadi istimewa, yang unik dari Caleb. Roh Allah yang dipakainya untuk dia berperang melawan tantangan yang ada semua di dalam kehidupannya. Karena Caleb melihat persoalan, masalah di dalam kehidupan, kesulitan apapun adalah hal yang positif sebagai jalan untuk menerima janji Tuhan. Dan itu kita bisa lihat dalam ayat 15 ini, saudaraku. Kehidupan Caleb happy ending. Dikatakan Hebron menjadi kota yang aman dan nyaman untuk dinikmati Caleb bersama dengan anak cucunya, yaitu keturunannya. Saudaraku, dari renungan ini, apa yang bisa kita petik untuk kita aplikasikan di dalam kehidupan kita? Tuhan tidak pernah berjanji untuk kita, untuk membebaskan kita dari masalah apapun di dalam kehidupan kita. Hanya Tuhan berjanji untuk memberikan kita kemenangan. Hanya waktunya kita tidak tahu, seperti Caleb. Saudaraku, mungkin kita bisa lihat sekarang ini dalam pandemi COVID-19 ini menjadi masalah kita keseluruhan. Setiap orang mempunyai masalah, tapi khusus pandemi COVID-19 ini adalah masalah kita bersama. Seluruh dunia yang meluntuh lantakkan seluruh agenda dalam setiap sektoral, semua terusik oleh pandemi COVID-19 ini. Banyak agenda-agenda yang tidak bisa dilaksanakan secara lembaga, keluarga maupun pribadi. Seakan sekarang hidup dalam ketidakpastian. Di masa lalu, saudaraku, kalau kita bikin agenda pasti akan terjadi, kan? Tapi setelah pandemi ini, kedatangan pandemi ini, semua kita tidak bisa menentukan sebuah rencana. Karena
keadaan akan menjadi pulih ketika vaksin untuk pandemi COVID-19 ini ditemukan. Hanya itu solusinya. Itu berita yang kita dengar. Saudaraku, kita sudah masuk dalam kehidupan new normal. PSBB pun sudah dibuka. Bagaimana kita melihat? Apakah kita mau tampil beda di dalam menyikapi kehidupan new normal ini? Karena kita bisa, begitu PSBB dibuka tali kekangnya, masuk dalam kehidupan new normal, orang-orang seperti euforia. Mau bebas melakukan seluruh aktivitasnya seperti sedia kala sebelum pandemi COVID-19 ini ada. Padahal new normal ini adalah untuk menyelamatkan perekonomian negeri ini. Untuk menyelamatkan perekonomian tiap keluarga agar tidak semakin terpuruk. Tapi peraturan-peraturan mengikuti protokoler harus tetap dilakukan. Bagaimana saudaraku kita menyikapi ini? Apakah kita mau tampil beda dari orang-orang untuk senantiasa patuh pada protokol yang memang harus kita patuhi? Pernah nggak berpikir saudara-saudaraku kita sedang berjalan, mengembara di padang gurun dengan COVID-19 ini? Tidak pasti kapan tibanya, hanya pasti ada janji Tuhan akan membawa kita tiba di Kanaan. Dan pernahkah saudara-saudaraku membayangkan bahwa saat ini Tuhan sedang berfirman lewat hambanya yang kita percaya adalah lewat pemerintah yang kita percaya adalah wakil dari Tuhan yang menyapa kita dengan aturan-aturan protokol yang harus kita patuhi. Saudaraku, ketika Israel mengembara di padang gurun, hanya dengan satu janji Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikan tanah Kanaan kepada mereka. Ketika kita mengembara dalam sesuatu ketidakpastian dengan COVID-19 ini, Tuhan pasti punya janji kepada kita. Saudaraku, gereja-gereja sudah dibuka, tapi tetap dengan peraturan-peraturan protokol yang ketat. Oleh karena itu mungkin banyak kita yang mempunyai alasan untuk tidak bisa datang ke gereja. Mungkin karena faktor usia, mungkin faktor kesehatan, atau mungkin karena kita harus menjaga diri kita untuk orang-orang di rumah yang kita sayangi. Karena kita tidak bisa membawa dari luar untuk ke rumah. Ada orang di rumah yang harus kita jaga kesehatannya. Membuat kita kendala. Caleb selalu mengangkat hatinya kepada Tuhan. Dia selalu memuji Tuhan. Sehingga dia kuat di dalam keimanannya. Kita pun bisa memuji Tuhan. Tuhan tidak terbatas dalam sudut ruang dan waktu. Saudaraku, mari kita mau tampil berbeda. Mari kita tetap setia mengikuti aturan-aturan yang ada tanpa ke kiri dan ke kanan. Dan kita tetap beriman. Mengangkat hati kepada Tuhan. Karena Tuhan ada di hati kita. Agar kita tetap dipelihara. Di dalam menjalani masa-masa yang sulit. Masa-masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan yang menolong bangsa Israel. Untuk membawa mereka ke tanah Kanaan. Adalah Tuhan yang akan menolong kita dengan janjinya. Tuhan yang menghukum bangsa Israel adalah Tuhan yang juga bisa menghukum kita ketika kita tidak patuh dan setia. Tuhan yang menolong kita di dalam persoalan-persoalan kita di masa lalu adalah Tuhan juga yang akan menolong kita di dalam masa-masa sekarang ini. Amin.
selalu dekat padamu. Ikut kau Tuhan, tiada jemu. Bila kau pimpin kehidupanku, takkan ku ragu, tetap langkahku. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu, di pertolongan dan kuasa-Mu. Oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena firman-Mu telah boleh kami dengar. Biarlah Tuhan, apa yang boleh kami dengar dalam firman-Mu pada saat ini Tuhan, Engkau materaikan itu dalam hati kami. Bawalah kami Tuhan untuk selalu mempunyai kerinduan untuk melakukan firman-Mu, agar kami dapat Tuhan menyaksikan keberadaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Itulah menjadi kesaksian yang hidup di dalam kehidupan beriman kami kepadamu Bapa. Tuhan, dalam kesempatan ini kami berdoa Tuhan untuk situasi negeri kami ini Tuhan, dalam pandemi COVID-19 ini. Tuhan, mampukan kami Tuhan menjalani hari-hari kami yang sekarang ini Tuhan tampak ada di dalam pengembaraan Tuhan. Segala sesuatu yang tidak pasti Tuhan. Tapi kami percaya bagi Tuhan adalah kepastian itu. Karena itu Tuhan mampukan kami untuk bersabar Tuhan dalam situasi seperti ini. Dengan menjaga iman kami Tuhan, kesetiaan kami kepadamu. Biarlah Tuhan Engkau yang selalu ada di dalam hidup kami Bapa. Tuhan, kami mau Engkau tolong Tuhan pemerintah kami. Dalam hal ini Presiden kami Bapak Jokowi Tuhan. Berikan dia hikmat, kebijaksanaan yang daripadamu Tuhan. Untuk dia mampu mencari solusi untuk mengatasi virus COVID-19 ini Tuhan. Dan Kau mampukan Tuhan para pakar untuk dapat menemukan vaksin untuk memberantas virus COVID-19 ini Tuhan. Agar ini Tuhan dapat memberikan keleluasaan bagi kami Tuhan di dalam melakukan aktivitas kami, kegiatan-kegiatan kami Tuhan yang kami butuhkan untuk kehidupan kami. Mari Tuhan, apapun yang menjadi keputusan Bapak Presiden, kiranya Tuhan itu seirama dengan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Biarlah Tuhan pemerintah pusat dan daerah boleh bersama-sama Tuhan, bahkan dalam tingkat kelurahan, RT maupun RW. Bahkan kami semua umat-Mu Tuhan, boleh mendukung apapun yang dihimbau oleh pemerintah kami dalam kami memutuskan mata rantai COVID-19 ini Tuhan. Ketika kami bersama, sebagaimana firman-Mu, dalam kebersamaan kamilah Tuhan, dalam visi dan misi kami, maka Tuhan akan memberkati setiap orang yang selalu bersama-sama. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan, bagi para pasien yang banyak Tuhan terinfeksi dari virus COVID-19 ini. Mereka terbaring Tuhan menahan sakit. Mari Tuhan, Engkau urapi tubuh mereka. Engkau berikan sistem-sistem di dalam tubuh mereka untuk mereka boleh menyambut setiap obat-obatan yang diberikan untuk menyembuhkan mereka. Bahkan alat-alat Tuhan yang dipakai, mungkin mereka sedang dirawat di rumah sakit. Biarlah Kau berkati itu semuanya Tuhan, agar ada memberikan kesembuhan bagi mereka. Engkau juga tolong Tuhan bagi mereka yang telah gagal Tuhan untuk disembuhkan. Yang tentu saja Tuhan memberikan kesedihan, rasa kesepian,
oleh ditinggal orang yang terkasihnya. Tuhan, mari Engkau Tuhan datang memberikan penghiburan dan kekuatan bagi mereka yang ditinggal oleh orang terkasihnya Bapa. Bahkan juga Tuhan akan memberikan mereka sesuatu untuk mereka boleh lihat bahwa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan mereka adalah baik adanya. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan buat para medis, baik perawat maupun semuanya yang terkait Tuhan, di mana mereka memutuskan diri mereka Tuhan untuk menjadi volunteer membantu para pasien yang terserang dari COVID-19 ini. Tuhan tolong mereka, mampukan mereka Tuhan dengan sepenuh hati memberikan perhatian dan perawatan bagi para pasien. Dan Engkau juga Tuhan membentengi tubuh mereka, agar ketika mereka menolong para pasien, mereka juga Tuhan terselamatkan untuk tidak terinfeksi dari virus COVID-19 ini. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu, bahkan seluruh umat Tuhan, oleh bias dari COVID-19 ini, Engkau lihat Tuhan, begitu banyak orang yang mengalami kehilangan pekerjaan. Bahkan juga Tuhan, kalaupun mereka tidak di PHK, mereka mengalami pengurangan dari gaji mereka. Yang tentunya itu Tuhan akan membuat mereka menjadi kesulitan Tuhan dalam memenuhi kebutuhan kehidupan mereka Tuhan. Lebih-lebih dalam kebutuhan rumah tangga mereka. Tuhan, Engkau adalah Allah yang kami yakini Tuhan memberikan berkat bagi setiap orang. Mungkin situasi dan kondisi Tuhan dapat seakan mengurangi berkat dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya sumber berkat kami adalah Tuhan. Tuhan akan mempunyai cara untuk mereka senantiasa bersyukur di dalam menikmati berkat dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam kesempatan ini juga Tuhan, kami berdoa buat gereja kami, gereja GPIB Kasih Setia ini Tuhan. Di mana pada saat ini Tuhan kami sudah memberanikan diri Tuhan untuk membuka ibadah. Biarlah Tuhan semuanya Tuhan tetap dimampukan agar setia melakukan protokol yang telah ditentukan Tuhan. Dan biarlah ibadah yang boleh dibuka Tuhan dapat semakin membangun iman dan percaya kami untuk semakin yakin dan percaya apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami sekarang ini. Yang Tuhan izinkan itu semuanya untuk maksud baik Tuhan bagi kami. Dan biarlah Tuhan ketika banyak jemaat-Mu Tuhan yang oleh karena alasan-alasan tertentu mereka tidak boleh hadir ke gereja Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau mau menyapa mereka. Engkau mau memberikan kehadiran-Mu Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Biarlah mereka selalu Tuhan merasa rindu kepadamu Bapa. Karena mereka mengerti bahwa ketika mereka di rumah pun Tuhan, mereka bisa memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk setiap keluarga Tuhan, seluruh jemaat GPIB Kasih Setia. Mari Tuhan Engkau menghampiri setiap mereka Tuhan. Ketika mereka mengalami beban-beban dalam hidup mereka. Ketika mereka mengalami masalah-masalah yang tak mudah untuk mereka selesaikan Tuhan. Tuhan Engkau adalah Allah yang mampu Tuhan memberikan solusi dari setiap hal yang mereka alami Tuhan. Dan yakinkan mereka ketika bersandar kepada Tuhan. Ketika mengangkat hati kepada Tuhan, Tuhan adalah penolong sejati bagi dalam kehidupan mereka. Tuhan terima kasih Bapa. Ampuni Tuhan segala dosa dan kesalahan kami. Biarlah Tuhan dalam pengampunan-Mu, kami selalu layak menjadi anak-Mu, layak menerima berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Inilah Tuhan doa kami, rasa syukur kami, harapan kami, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang mengajarkan kami berdoa.
Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Umat Tuhan yang diberkati, mari kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat-Nya di dalam hidup kita dengan memberikan persembahan syukur. Dengarlah nas Alkitab 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah. Dalam terang-Nya ada hidup, puji Dia selamanya. Ucap syukur hai umat-Nya dengan harta dan benda, bahkan hidup seutuhnya persembahkan padanya. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah. Dalam terang-Nya ada hidup, puji Dia selamanya. Umat kekasih Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa kepada-Nya. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah yang menyertai setiap usaha dan karya kami. Karena kasih-Mu, maka kami hidup berkecukupan setiap hari, bahkan mampu mempersembahkan yang terbaik kepada-Mu saat ini. Terimalah ya Tuhan, ungkapan syukur hati kami, serta berkatilah pengelolanya agar berguna untuk menopang pelayanan dan kesaksian gereja-Mu di dunia ini. Demi Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat terkasih, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Firman Tuhan sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Tuhan hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.
Selamat malam, Bapak Ibu Saudara terkasih. Salam sehat selalu.